Bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang namanya Anindya Farah dari Lampung Selatan. Halo Anin. Hai. Kakak Anin juga halo yang sudah bersapa-sapa dengan aku di TikTok. Nah, jadi Wak Anin ini bercerita tentang pengalaman horor ibunya, Wak. Tante, apa kabar juga Tante? Sehat-sehat ya? Jadi cerita ini udah berbelas-belas tahun yang lalu ya, sekitar tahun 95-97. Jadi Wak, ibunya Anin ini adalah seorang bidan di daerah tempat tinggalnya Anin. Dan FYI, rumahnya Anin ini berjarak sekitar 1 kilometer dari pabrik gula di sana. Nah, terus pada suatu hari ada Wak, bapak-bapak tua nih menjemput ibunya Anin pakai sepeda. Jemputnya di rumah Anin. Dah, bapak itu minta tolong sama ibunya Anin, ibu bantuin anak saya mau lahiran ya di rumah saya. Jadi kata ibunya Anin, Wak, zaman dulu tuh kalau ngelahirin di rumah pasien masih wajar gitu. Sekarang udah nggak boleh katanya ya. Dan mendengar itu ibunya Anin langsung setuju lah. Baik bapak, saya siap-siap dulu, nanti kita pergi ke rumah bapak ya, kata gitu. Dah lah, ditunggu sama bapak tuh sebentar, ibunya Anin siap-siap, langsung lah ikut bapak itu naik sepeda ke rumahnya. Nah, selama di perjalanan Wak, bapak itu ramah kali, dia cerita tentang anaknya ini itu ya kan. Malam-malam tuh Wak ya. Nah, singkat cerita akhirnya sampailah ibu Anin di rumah pasiennya, yang ternyata rumah pasiennya itu tepat berada di sebelah pabrik gula yang aku bilang tadi loh, yang jarak sekitar 1 kilometer dari rumah Anin tuh. Nah, bentuk rumah si bapak itu rumah panggung. Terus di depan rumahnya ada pohon pakel. Nah, pas ibunya Anin masuk ke dalam rumah, kondisi rumahnya memang sedikit agak kotor, tapi nggak begitu dihiraukan kali sama mamanya Anin kan. Nah, pas masuk ke dalam kamar anaknya bapak itu, ibunya Anin ketemulah sama si pasien ini, anaknya bapak ini yang kita sebut pasien ya. Kondisi pasien pada saat itu badannya besar Wak, rambutnya keriting, terus kayak diurai panjangnya gitu. Nah, di dekat pasien itu ada ibunya, ada bapaknya yang tadi, ada suaminya, dan ternyata ada juga mbah dukun di sana. Dah, nah kata ibunya Anin, Wak, orang yang mau melahirkan itu kan pasti kayak nahan sakit kan. Jadi Bu Anin di situ ngasih tahu sama pasien buat istighfar ya Bu, istighfar, tarik napas, kata gitu. Tapi anehnya si pasien ini bukannya istighfar Wak, tapi malah kayak ngerang kayak harimau tuh loh. Gitu, nggak istighfar. Waktu itu si tante udah mulai ngerasa aneh nih, tapi nggak dipikirkan kali sama tante kan. Lagi-lagi dipikirkan sama si tante ini buat nolong si pasien ngelahirin aja. Nah, pas lagi di tengah proses ngelahirin ini Wak, ibunya Anin ini tiba-tiba mendengar suara induk ayam yang kayak lagi nyari anaknya gitu dari bawah tempat tidur pasien. Dan tambah anehnya lagi Wak, yang dengar suara induk ayam itu cuma ibunya Anin sama mbah dukun aja. Keluarga pasien yang ada di dalam kamar itu nggak dengar apa-apa. Nah, pada saat itu ibu Anin ini ngomong lah ke keluarga pasien kan, Bu, Bapak, kalau mau ternak ayam jangan dikandangin di bawah kasur ya, nanti jadi nggak sehat untuk anak dan cucunya ibu Bapak. Tapi bisa dikasih tahu kayak gitu Wak, keluarga pasien diam aja, nggak ada komentar apa-apa. Dan singkat cerita nih Wak ya, alhamdulillahnya si pasien lahiran dengan selamat. Dan di saat itu ibu Anin minta kayak minyak makan gitu loh buat ngebersihin lemak-lemak di badan bayinya. Tapi pada waktu itu Wak, keluarga pasien malah ngeluarin minyak yang warnanya hijau kekuningan. Bu Anin sempet heran-heran ya kan. Ibu Anin ngomong dalam hati, oh ini mungkin yang dibilang minyak kletik sama orang Jawa kali ya. Aku juga kurang paham Wak, ini apa maksudnya minyak kletik ini. Ini kata-kata Anin ya, pokoknya kita bilang mamanya mikir ini minyak kletik gitu. Kalau ada yang paham minyak kletik apa, komennya di bawah ya. Dah, lanjut lagi. Nah, oh inilah ya minyak kletik ini. Dah, Ibu Anin lanjutlah itu bersihin semua urusannya kan. Udah selesai semuanya, pamit sama keluarga pasien, pamit juga sama pasien, dan langsung diantar balik langsung sama bapak yang tadi. Nah, si bapak tadi pun bilang terima kasih banyak ya Bu, Ibu sudah mau membantu anak saya bersalin, semoga Ibu sehat selalu. Iya Bapak, sama-sama, nanti kalau ada keluhan datang aja ke rumah saya ya Pak, katanya. Dah, diantar balik nih ke rumah mamanya kan. Nah, sesampainya di rumah, ibunya Anin ini ceritalah sama ibunya, neneknya Anin. Bu, masa tadi pasienku ngandangin ayam ya di bawah kasurnya, berisik lagi ayamnya Bu, nyari anaknya, kata ibu Anin. Nah, waktu itu neneknya Anin dengar itu kaget lah. Astagfirullah Dok, ya Allah ya nih, itu kayak suara kuntilanak yang kamu dengar. Aduh, merinding aku. Tak kenapa lah Wak, tiba-tiba neneknya Anin bisa ngomong kayak gitu tuh. Udah firasat mungkin nenek Anin ini ya kan. Enggak lah Bu, masa iya rumah kuntilanak, orang banyak kok keluarga di situ. Aku benar-benar ngeluarin bayi sehat malah bayinya, kata ibu Anin. Enggak Bu, enggak mungkin kuntilanak, orang nampak kali kok, saya jelas betul itu. Enggak percaya ibunya Anin Wak. Sampai akhirnya 3 hari kemudian baru ibunya Anin percaya Wak. Apa yang terjadi Nat? Jadi nih ya, 3 hari kemudian ibu Anin manggil tukang ojek ya kan. Tujuannya mau imunisasi si bayi pasien yang kemarin tuh loh, yang tadi. Pak, anterin saya ke rumah samping pabrik gula, katanya. Dah, naik ojek ngeng. Terus Wak, pas ibunya Anin sampai di dekat pabrik gula itu, di sana ibu Anin nggak ngelihat ada satupun rumah di situ. Yang ada cuma pohon pakelnya aja. Ingat kan tadi ibunya Anin ingat kali waktu nyampe di sana, rumahnya rumah panggung, terus ada pohon pakel. Dah, 3 hari kemudian datang pohon pakelnya aja ada, rumahnya nggak ada. Nengok itu ibunya Anin agak heran. Hah? Aku salah rumah kali, apa aku salah jalan?
Tapi di sini kok kayak ini pohonnya betul ini. Nah pas lagi mikir gini kebetulan di situ ada Pak De Wak lagi nyari rumput ya kan. Ibu Anin langsung lah nanya ke Pak De itu. Pak De permisi mohon maaf mau tanya. Ini rumah yang ada depan pohon bakal nih mana? Pindah kemana? Kok nggak ada di sini? Ada rumah kan kemarin di sini Pak De. Pak De itu pun langsung jawab, Ibu, di sini nggak pernah ada rumah Ibu. Dari dulu sampai sekarang bangunan di sini cuma pabrik gula itu aja, nggak ada rumah di sini. Barulah di situ ibunya Anin langsung percaya dengan perkataan neneknya Anin dan menganggap semua kejadian yang aneh itu benar karena makhluk halus. Berarti betul yang kulahirin siapa? Patutlah udah agak nggak betul di sana aku tuh. Nah semenjak itu Ibu Anin nggak pernah lagi mau dipanggil untuk ke rumah pasien sendirian. Pasti ngajak siapa kayak gitu buat nemenin dia, buat memastikan ini betulan rumah atau bukan. Tapi untung pula si tante nggak kenapa-napa ya. Sehat-sehat terus ya tante ya. Kata kakaknya ini tante masih aktif ya jadi bidan. Sehat terus tante. Terima kasih sudah membantu banyak ibu di sini untuk melahirkan buah hatinya. Sehat ya tante ya. Sehat juga Aden, sehat kakaknya, sehat semua keluarganya juga lah. Tapi baik pula si tante ya mau bantuin si kakak itu melahirkan. Hati-hati tante datang dia. Nggak bercanda.